Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara melaporkan hingga mencatat bahwa pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada triwulan pertama tahun 2025 ini sebesar 4,67%. Meski demikian, bila dibandingkan pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan perekonomian di wilayah Sumatera Utara ini mengalami sedikit kontraksi sebesar 0,99%. Namun hal ini masih dianggap wajar dan juga akan mengarah terhadap hal-hal yang positif dalam pertumbuhannya. Hal senada juga disampaikan oleh BI Perwakilan Sumatera Utara yang akan memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian di wilayah Sumatera Utara ini akan menembus 4,9% hingga 5,7%. Lantas bagaimanakah kemudian pengamat ekonomi hingga pegiat UMKM untuk menyikapi pertumbuhan perekonomian di wilayah Sumatera Utara ini? Dan seperti apakah salah satu topangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah melalui digitalisasi hingga realisasinya seperti apa? Kita angkat tema yang sangat menarik pada sore hari ini dengan temanya adalah pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Untuk akan hal demikian pemirsa, telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat ahli dan kompeten untuk menjawab hal-hal ini. Kita turut undang langsung ke hadapan Anda pemirsa. Kami sapa terlebih dahulu kepada yang kami hormati pengamat ekonomi. Beliau adalah Bapak Sunarji Harahap MM. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sunarji. Waalaikumsalam Bang. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kembali telah hadir bersama kami untuk berbincang dalam Kupas Tuntas tema pertumbuhan ekonomi Sumut. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang kedua pemirsa juga tak asing bagi saya, beliau adalah pegiat UMKM Abangda Sugianto. Assalamualaikum, selamat sore Bang Sugi. Waalaikumsalam Bang. Kabar baik? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya panggilnya Bang Sugi atau Bang Anto? Bang Sugi boleh. Bang Sugi ya. Siap. Baik, terima kasih telah hadir juga bersama kami. Dan pemirsa, kami informasikan sekali lagi, tema kami adalah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai diskusi ini kepada pengamat ekonomi Bapak Sunarji Harahap MM. Pak Sunarji, kalau kita berbicara terkait tentang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini, sudah seyogianya kita mengetahui bahwa sedikit ada kontraksi, namun ini mengarah ke hal yang positif di mana 4,67% pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini sudah mengarah hal positif. Anda menyikapinya selaku pengamat ekonomi seperti apa peluang-peluang yang tersedia ke depannya? Dilihat dari perkembangan ekonomi yang secara triwulan 4,67%. Kalau dikatakan di saat sekarang ini posisi kita itu tingkat Sumatera Utara ini memang kondisinya baik. Tapi dari sisi target-target yang akan mau dicapai oleh Bapak Bobi selaku Gubernur Sumatera Utara, bahwasanya di mana beliau menyampaikan ada target dari 5,0%, ya, itu paling tinggi nanti 2009 itu sekitar 6,08%. Artinya dari awal yang kita awalnya 5% pada saat 2024 ini mengalami kemunduran. Setuju. Nah, karena kalau kita lihat dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 memang mengalami kenaikan. Kan kenaikan, tapi pas di triwulan ini itu penurunan terjadi. Kontraksi tadi gitu. 0,9% tadi. Artinya mengapa? Ini diakibatkan mungkin tadi juga mungkin secara nasional kita juga belum sampai level 5% juga ya karena 4,88%. Artinya ya antara nasional sama Sumut ini nggak jauh berbeda jaraknya, sehingga kita dalam perekonomian kita Sumatera Utara ini walaupun kita masih kategori baik, tapi bagaimana peningkatan sesuai dengan target Bapak Bobi, bagaimana itu bisa sampai capai nanti 6%. Kalau target dari Bapak Presiden itu sampai 8,0%. Ini adalah bagaimana peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Ya tentunya dari misalnya dari Langkat itu ada migas, kan? Ada juga dari Malinatal itu juga ada emas, tambang emas, kan? Dan juga kita juga banyak menguasai sumber daya alam lainnya, misalnya kayak dari sisi perkebunan, pertanian dan perikanan, bahkan pariwisata kita udah go internasional, kan? Danau Toba dan banyak lagi. Artinya ini peluang-peluang ini harus betul-betul dimanfaatkan, dan terkhusus adalah bagaimana sesuai dengan target Pak Bobi setiap tahun itu bagaimana ada investasi yang harus didapatkan pemerintah kita sampai 100 triliun ditargetkan per tahun. Nah, ini tugas berat Bapak Bobi juga ya, kita semua juga lah, bagaimana untuk bisa meyakinkan para investor untuk berinvestasi di tempat-tempat khususnya kita di Sumatera Utara. Tapi secara nyatanya kita menyadari bahwa ini merupakan satu hal yang sangat-sangat dinanti, bahwa pertumbuhan ini terus akan merangkak
merangkak begitu nanti ya ke depan ya Pak Sunarji. Ada beberapa catatan yang saya catat bahwa sektor pendukung lahirnya pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara ini Pak Sunarji mengatakan yakni migas dan kemudian ada tambang emas dan kemudian disokong lagi dengan adanya pariwisata begitu. Anda melihat peluang yang paling besar nanti untuk mendominasi terhadap lahirnya pertumbuhan perekonomian ini apakah tambang emas atau terlebih dahulu kepada migas maupun kemudian ada pariwisata begitu? Kalau dilihat dari si posisi kita ini sebenarnya ini kan kayak tambang emas kan baru-baru dimunculkan ini sangat-sangat efektif kalau betul-betul ini dikembangkan kali ya dalam hal untuk kita tambang emas ini. Karena ini kan luar biasa nih kalau betul-betul dikelola dengan baik. Masalah kita adalah kita semua udah punya SDA, tinggal kita SDM ini yang menjadi PR kita di Sumatera Utara ini bagaimana untuk bisa dari segi keterampilan kualitas SDM kita mampu untuk bisa mumpuni mengolah sumber daya alam kita. Cukup banyak yang sumber daya alam kita tapi kita belum mampu untuk maksimalkannya. Sehingga ini kita harapkan tadi makanya dari sisi tambang emas itu menjadi yang poin yang utama sebenarnya. Baru yang kedua dari pariwisata. Itu kan itu udah jelas itu dari dulu tapi alhamdulillah sekarang dalam sisi apa kita lihat jalan infrastruktur masih lebih lumayan lah daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dulu mungkin banyak jalan yang mungkin apa namanya yang belum sekarang lebih lumayan. Artinya ini harus terus percepatan bahkan mau dibuat jalan tol juga sudah ada. Artinya inilah percepatan bagaimana juga harus bisa ditargetkan dari gubernur kita betul-betul itu dengan pariwisata kita ini betul-betul mampu untuk bisa meningkatkan investasi juga dan paling tidak ini kan menjadi ujung tombak kita dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi Anda sendiri selaku pengamat ekonomi, apakah ini berpikir realistis untuk mendapatkan target-target apa yang dikemukakan oleh Pak Bobi mencapai 6,8% ini? Saya realistis mengenai target ini karena kerentangan kita walaupun tadi kita dari sisi baik tapi masih mengalami penurunan. Tapi tentunya untuk target 6,08 ini sesuatu hal yang kan bukan tidak mungkin. Setuju. Karena kalau seorang Pak Bobi itu kan dia bagaimana mempunyai apa namanya relasi-relasinya, relasinya yang punya juga untuk bagaimana membangkitkan perekonomian kita. Ya khususnya kayak di kota Medan tentunya dari segi perpajakan saya lihat itu langsung bagaimana Pak Bobi kita lihat dari apa namanya yang pelajar yang kita lihat kena pajak itu itu bagainya center point itu langsung dibayar mereka langsung karena langsung Pak Bobi menunjukkan bahwasanya saya aja bayar katanya. Itu menunjukkan bahwasanya dia serius gitu untuk betul-betul membangkitkan ekonomi kita ini. Kebijakan pemerintah harus mulai didorong dengan para pengusaha dan juga pelaku-pelakunya untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik di wilayah Sumatera Utara. Baik, beberapa proyeksi yang Anda katakan adalah akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh beberapa faktor yakni adanya migas, tambang emas, dan investasi. Nanti kita akan bercerita juga kepada Pak Sunarji ini terkait bahwa salah satu pertumbuhan ekonomi ini juga didorong oleh faktor adanya digitalisasi UMKM yang mana salah satu topang besar pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara pada tahun 2025 ini adalah berbicara terkait tentang digitalisasi. Pak Sunarji tahan, saya akan mengarah kepada Pak Sugianto untuk mendapatkan balancing perspektif. Pak Sugianto, kalau kita berbicara terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara ini, tadi seorang pengamat ekonomi telah menyatakan proyeksi besar di wilayah Sumatera Utara ini berfokus pada migas, tambang emas, dan juga investasi hingga ke pariwisata. Anda melihat pelaku UMKM dan transformasi digitalisasi ini seperti apa nanti membuka peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi kita? Iya, kalau